Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita mengucapkan kata-kata Ramadan atau kita mendengar kata-kata Ramadan, maka yang terbersit dalam benak kita yang pertama kali adalah puasa. Karena sungguhnya Ramadan identik dengan puasa. Namun ada yang menarik dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang mana di dalam bulan tersebut diturunkan Al-Qur'an. Kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan. Kata-kata Ramadan tidak disandarkan dengan puasa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Ramadan disandarkan kepada Al-Qur'anul Karim. Untuk menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Apa hikmah daripada kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Ramadan itu dan kemudian disandarkan pada Al-Qur'an? Hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil adalah bahwa Ramadan yang kita ketahui adalah bulan yang sangat amat mulia. Kemuliaan Ramadan itu karena salah satunya adalah ada Al-Qur'an di sana. Karena bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka dia akan menjadi mulia. Kita lihat malaikat Jibril. Jibril alaihissalam adalah malaikat yang mulia. Kenapa? Karena tugas Jibril alaihissalam adalah membawa Al-Qur'an dan menurunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mulia. Bahkan adalah nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Kenapa? Karena diturunkan kepada beliau, kepadanya Al-Qur'anul Karim. Begitu juga dengan Ramadan. Bulan ini mulia. Kenapa? Karena pada bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Maka apabila kita ingin menjadi orang yang mulia, dan karena kita adalah umat yang mulia, dari nabi yang mulia, dan kita diberikan bulan yang mulia, sehingga kita memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi manusia yang mulia. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah kita manfaatkan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini dengan senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim? Banyak caranya. Membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quranul Karim. Dan bulan ini adalah bulan yang bagaimana semua amal baik dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, ketika seorang membaca Al-Quran pada bulan lain selain daripada bulan Ramadan, pahalanya sangat amat besar. Apalagi pada bulan Ramadan, tentu akan berlipat ganda, menjadi lebih besar lagi. Karena sungguhnya membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menilai atau memberikan pahala bukan pada setiap surat atau bukan pada setiap halaman, tetapi pahala membaca Al-Quran Allah berikan pada setiap ayat. Dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca
satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Dan kebaikan itu berlipat ganda sampai 10 kali lipat. La aqulu, saya tidak katakan, kata Rasulullah. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alifun harfun. Wa mimun harfun. Alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim itu sudah tiga huruf. Sudah 30 pahala yang kita dapatkan. Sehingga apa? Membaca Al-Quran adalah peluang bagaimana kita menimba banyak sekali keberkahan-keberkahan, banyak sekali pahala-pahala di dalam bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Barangkali kita sebagai masyarakat awam, kadang-kadang kita berpikir, saya kan tidak terlalu bisa membaca Al-Quran. Saya belum lancar membaca Al-Quran. Bagaimana pahalanya? Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, al-mahiru bil Quran, atau alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir dan dia bisa tajwidnya pas, hukum-hukumnya pas, maka apa? Ma'asafratil kiramil bararah. Maka pahalanya adalah dia bersama para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u bih wa huwa 'alaihi syaq. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an tetapi dia yatata'ta. Yatata'ta artinya adalah terbata-bata. Yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, wa huwa 'alaihi syaq, dan dia merasa berat mengucapkan itu, maka falahu ajrani, dia tetap dapat pahala. Berapa pahalanya? 2 pahala. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu banyak keberkahan, begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan dengan Al-Quran. Maka apa? Marilah kita sama-sama manfaatkan bulan yang penuh dengan keberkahan ini dengan mengisinya, dengan terus senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kita targetkan, kalau Ramadan itu adalah 30 hari dan Al-Quran ada 30 juz, maka kalau kita ingin khatam 30 juz dalam 1 bulan, maka kita targetkan 1 hari adalah 1 juz. 1 juz kita bagi 5 waktu sholat. Kalau 1 juz itu sekitar 20 halaman, maka 20 dibagi 5. Sekali sholat, sekali waktu sholat, kita membaca 4 halaman. Sehingga apa? Dengan begitu, ketika kita sudah berkomitmen dan kita mengusahakan dengan baik dan kita berusaha semaksimal mungkin, insya Allah kita akan selesai 30 juz dalam 1 bulan. Dan 30 juz berapa ayat, berapa huruf yang kita baca. Ingat, Al-Quran pahalanya bukan per surat, bukan per ayat, bukan per juz, tetapi per huruf, ya, per huruf. 1 huruf 10 kebaikan, 10 pahala. Kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, manfaatkanlah waktu Ramadan yang kita dapat pada tahun ini, karena sungguhnya kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih ada di dunia ini, atau jangan-jangan ini adalah Ramadan kita yang paling terakhir. Sehingga kalau kita memikir tidak ada kepastian apakah Ramadan tahun depan kita masih dapat Ramadan atau tidak, kita manfaatkan Ramadan dengan baik. Kita manfaatkan dengan baik, dan kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita usahakan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ganjaran yang sesuai, diberikan ganjaran yang begitu banyak, sehingga kita layak untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masuk ke dalam surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.